Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan tugas kita sebagai Bapiltum untuk pemaparan visi dan misi ya. Dan syukur alhamdulillah sudah ada beberapa peran sampai malam ini kita akan melaksanakan pemaparan visi dan misi. Tentu ini berkat kerjasama teman-teman Bapiltum ya. Alhamdulillah saya terima kasih sekali atas nama pribadi. Tentu selama kita menjawab di Bapiltum ini, teman-teman juga di luar sana sudah tidak ada lagi ini ya. Karena itu harapannya kita ya. Dan mudah-mudahan malam ini kita lewati juga dengan tanpa kekurangan satupun, sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa berlangsung dilaksanakan secara lancar tentunya ya. Jadi malam ini saya sudah sampaikan untuk Caketum ya bahwa pada malam ini akan dipandu di luar dari Bapiltum. Dan untuk selanjutnya saya persilakan ya kepada moderator atau profesor ya untuk memandu acaranya. Kepadanya disilakan dengan hormat. Kontestan kedua pemilihan calon ketua umum Yamaha MX Club Indonesia atas nama Bro Edi Zulkifli. Silakan perkenalkan dan silakan Anda menjelaskan visi dan misi yang Anda sudah tulis kepada Bapiltum. Waktu Anda 10 menit untuk mendeskripsikan visi dan misi. Kita akan mendengarkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Zulkifli, mantan Ketua Regional Sumbaksel, tepatnya di chapter Muara Enim. Saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi yang saya tulis di lembaran itu, yang saya sampaikan kepada Bapiltum, yaitu mewujudkan transparansi dalam berkomunitas, serta menumbuhkan loyalitas terhadap member, sehingga bermanfaat untuk chapter. Misinya ada 9 poin. Yang pertama, transparansi terhadap informasi mengenai segala kegiatan terkhusus manajemen keuangan, yaitu kas nasional. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pihak sponsorship yang mengikat maupun yang tidak mengikat. Yang ketiga, pembuatan merchandise satu pintu, sehingga keuntungan itu dapat dirasakan oleh regional dan chapter. Yang keempat, memfasilitasi pelatihan leadership per wilayah. Yang kelima, memfasilitasi pelatihan rescue per wilayah. Yang keenam, memberdayakan divisi LBY dan divisi touring yang akan mengangkat nama YNCI. Yang ketujuh, pembuatan KTA gratis bagi member yang aktif. Yang kedelapan, akan memberikan uang duka kepada member yang aktif. Yang kesembilan, support kegiatan regional dan chapter. Inilah visi dan misi yang saya berikan kepada Bapiltum. Semoga ini akan saya laksanakan ketika saya menjadi seorang ketum terpilih nantinya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bro Edi Zulkifli. Histori kepengurusan atau pengalaman berorganisasi Anda adalah sebagai ketua chapter YNCI Muara Enim, betul? Betul. Berapa periode? 1 periode. 1 periode. Dan juga pengalaman organisasi lainnya adalah ketua regional YNCI Sumbaksel ya? Siap. 1 periode juga? 1 periode. Oke. 1 periode hitungannya itu sebenarnya Desember tahun 2021 kan kita sudah habis. Artinya saya itu mengemban amanah sudah terhitung satu periode. Saya ketua chapter dan ketua regional tidak pernah
insiden, artinya zero accident. Saya Oh. tuntas melaksanakan mengemban amanah ke sektor dan regional. Mantap. Oke, padahal 10 menit yang kami berikan waktu, tapi Anda sudah menjelaskan visi dan misi kurang dari 5 menit. Mantap. Kalau begitu, akan saya berikan beberapa pertanyaan kepada finalis nomor 2, Bro Edi Zulkifli. Oke, siap ya? Pertanyaan pertama. Siap. Apabila Anda terpilih menjadi Ketua Umum Yamaha NWS Club Indonesia, seperti apakah bentuk atau teknis transparansi yang tadi Anda bilang di dalam visi dan misi yang akan diterapkan pada calon ketua umum, terutama masalah pendapatan dan pengeluaran, seperti apa teknisnya itu? Baik itu dari hasil penjualan merchandise Siap. atau dari sponsor. Silakan. Jadi sudah saya katakan di misi yang saya cetuskan di dalam lembaran itu. Artinya misi saya itu transparansi terhadap informasi mengenai segala kegiatan. Artinya kalau kita garis bawahi segala bentuk kegiatan apapun, baik itu merchandise, ya, sponsorship yang harus kita lakukan melalui memorandum of understanding. Artinya harus jelas. Jadi setiap regional dan chapter itu mengetahui kesepakatan itu. Supaya tidak ada miss, ya, yang selama ini mungkin menurut saya mungkin belum dilakukan. Oleh karena itu, ketika saya nanti terpilih menjadi ketua umum, itu yang saya harus lakukan, bentuk transparansi yang saya masukkan di dalam visi dan misi saya. Jadi mulai dari kas nasional itu mungkin berkala, ya, harus diketahui, itu bisa diakses sama chapter dan regional, besaran. Karena di regional Sumbaksel saya pun mempunyai kas, dan kas itu selalu kita share per 3 bulan sekali, supaya nominal uang itu sumbernya dari mana itu jelas. Untuk apa kita keluarkan itu pun harus diketahui. Seperti itu. Sudah cukup? Siap. Oke. Lanjut ya. Karena mengenai nominal keuangan di organisasi ini sangat bisa dibilang rawan dan seksi sekali dibicarakan. Dan ini ada sangat erat kaitannya dengan nilai trust. Bagaimana cara Anda menyikapi sebagai calon ketua umum untuk menumbuhkan lagi nilai trust atau kepercayaan yang sedang terjadi krisis kepercayaan saat ini di INCI? Jadi menurut hemat saya, ketika kita memang benar memanage, ya, manajemen keuangan, memanage aturan main yang berlaku sesuai dengan ADRT, saya yakin dan percaya semua regional dan chapter akan merasa legowo ketika itu memang kita kita lakukan dengan transparansi yang harus kita beritahukan kepada regional dan chapter. Jadi saya harus membangun kepada regional dan chapter itu, ya, ada divisi-divisi yang memang seperti kita bicara tentang keuangan, harus diberdayakan yang namanya divisi bendahara yang akan menyampaikan voksinya kepada regional dan chapter. Mudah-mudahan apapun yang saya lakukan sesuai dengan misi saya itu, insya Allah saya yakin dan percaya saya akan menepis segala bentuk miskomunikasi, segala bentuk yang namanya ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan seseorang. Oke. Cukup? Siap. Mantap. Sebelum berlanjut, ini sangat mendasar sekali. Sebetulnya. Menurut Bro Edi,
menurut finalis kedua calon ketua umum ini, apa sih arti sebenarnya visi, apa arti sebenarnya misi, dan apa keterkaitan antara visi dan misi tersebut? Menurut pendapat Anda bagaimana? Jadi menurut saya, yang saya ketahui, visi itu jelas. Artinya itu kan angan-angannya kita, cita-citanya kita. Misi itu adalah ruang lingkup kerjanya kita untuk mencapai visinya kita itu. Jadi program-program semua harus dilakukan di misi itu. Apa yang menjadikan visi kita itu supaya berjalan. Nah, itulah yang menurut hemat saya. Sip, mantap. Visi, ya. Singkat, padat, jelas, dan semoga berkualitas. Oke, Ya. lanjut ya. Lanjut. Apabila Anda tidak terpilih, apakah masih loyal nih pada YNCI dan kebijakan ketua umum yang baru? Yang notabene nanti kan pasti akan menjadi rival Anda dalam pemilihan. Seperti apa? Saya sudah menyampaikan di visi saya tentang transparansi, loyalitas. Artinya saya sadar betul dalam suatu kepemimpinan yang saya emban sebagai ketua chapter, ketua regional, bahkan saya terlebih dahulu mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri sebagai ketua regional dan ketua chapter ketika saya diamanahi. Artinya semua kinerja yang saya lakukan itu tanpa yang namanya bahasa anak gaul itu apa itu? Baper. Nah, saya yang demikian. Karena sifat saya punya prinsip itu, ketika kita merasakan berteman, kalau teman sakit, saya merasa sakit. Bahkan bukan saya meninggalkan teman saya yang sakit. Oke. Gitu. Jadi tidak akan pernah meninggalkan dan tetap loyal pada YNCI ya? Iyalah, karena saya berkomitmen masuk di YNCI ini karena keluarga dan hubungan emosional itu sudah terjalin. Gaspol. Mantap. Oke, lanjut. Apabila Anda terpilih menjadi ketua umum, apakah mempercayakan atau menyerahkan sepenuhnya tupoksi pengurus pun ke bawah, terutama bagian-bagian yang ada kaitannya dengan keuangan dan lain-lain? Iya, dalam suatu organisasi bukan hanya berkomunitas di YNCI ini. Artinya poksi-poksi itu harus diberdayakan. Makanya saya katakan, memberdayakan LBY, memberdayakan yang namanya rescue, memberdayakan divisi touring. Yang mungkin selama ini itu nuansanya memang keaktifan mereka ada. Ternyata beberapa tahun kemudian agak lempeng. Nah, kenapa? Ada apa ini? Oleh karena itu, menurut saya, poksi-poksinya mereka itu memang harus mempunyai tugas. Makanya ketika saya diamanai sebagai ketua umum, saya akan melibatkan orang-orang yang mau bekerja sama, ya kan, untuk membangun YNCI ke depan. Jadi kalau yang tidak mau bekerja sama, reshuffle atau undercut. Nah, ya kan, saya masa bekerja sendiri. Oke. Saya libatkan mereka karena saya yakin dan percaya mereka akan bekerja juga, gitu kan? Oke. Sesuai porsinya. Sesuai porsi masing-masing. Mantap. Lanjut ya. Ya. Apa yang jadi tujuan Anda ingin jadi ketua YNCI sih? Sedangkan mungkin ya dengan kesibukan Anda bekerja, dengan keluarga, dengan kerabat dan segala macam itu kan sudah menghabiskan banyak waktu. Lalu kenapa sih Anda ingin mencalonkan menjadi ketua YNCI? Apa karena maaf duitnya banyak nih di YNCI, sementara kan ya dengan kesibukan segala macam bagaimana cara bagi waktunya? Silakan. Siap. Dasar awal saya didorong sama teman-teman, mungkin teman-teman dekat di keluarga besar YNCI. Awalnya saya itu meluruskan yang namanya menyelesaikan masalah yang ada di wilayah Lampung. Lampung itu dulu kan nama provinsi dan dijadikan nama chapter. Padahal aturan ADRT yang berlaku di YNCI yang boleh buka chapter itu adalah
Kota Madia, dan Kabupaten. Nah, singkat cerita, ketika saya diamanahi, saya selesaikan itu Lampung menjadi Bandar Lampung chapter. Makanya Lampung dipakumkan. Nah, dengan kinerja saya sebagai ketua regional bisa menyelesaikan itulah, ya. Jadi harapan teman-teman yang ada di regional Sumatera khususnya, ya udah tahun ini maju dulu deh. Tanpa embel-embel yang misalnya kita bicara dengan materi yang ada di kas nasional. Saya tidak memikirkan hal itu. Yang saya pikirkan itu, YNC ini sudah besar. Ya. Ada komunitas yang besar menurut saya, sepengetahuan saya. Ada Indonesia Max Honor dan ada YNC. Ya. Kita ini harus mendewasakan, ya, komunitas YNC ini harus bersifat dewasa, mendewasakan diri. Karena saya beberapa waktu yang lalu sempat ngobrol-ngobrol dengan Presiden IMO. Kebetulan beliau orang Sumatera, terpilih di tahun kemarin, tahun 2021. Artinya mereka begitu dewasa saat mengatur organisasi yang ada di klub mereka, termasuk kita di YNCI. Keinginan saya seperti itu. Terus bagaimana saya mengatur luang waktu? Karena saat ini memang dulu saya penghulu, ya. Penghulu itu mungkin saya tidak bisa mempunyai peran aktif. Karena penghulu saat ini saya sudah tidak lagi aktif di penghulu. Saat ini saya mempunyai usaha. Nah, usaha itulah yang akan bisa saya tawarkan nantinya ke regional dan chapter. Nah, oleh karena itu luang waktu saat ini saya luas, enggak bakal untuk menyita waktu saya. Saya akan bisa mengatur, memanage untuk bisa menempatkan posisi saya di komunitas, bisa menempatkan posisi saya di keluarga, dan bisa menempatkan posisi saya di usaha saya. Oke. Seperti itu. Berarti manajemen waktu Anda sekarang bisa dibilang lebih ini lagi di saat Anda terpilih menjadi ketua umum YNC, ya. Ya. Oke. Ini ada yang saya underline dari visi dan misi Anda ya tadi ya. Bahwa akan memfasilitasi pelatihan leadership atau kepemimpinan per wilayah, juga memfasilitasi pelatihan rescue per wilayah. Teknisnya seperti apa? Jadi teknisnya begini. Kita ini kan ada regional. Saya menyampaikan secara perwilayah itu bisa jadi bahasanya itu Sulawesi ada 3 regional. Nah, itu satu wilayah. Sumatera ada 3 regional, itu wilayah Sumatera. Itu wilayah Sulawesi. Ada wilayah Kalimantan. Nah, memfasilitasi itu nanti kalau memang kas dana kita itu benar-benar kita manage, kita atur dengan baik, nah fasilitasnya akan kita berikan kepada mereka, ya mungkin ya tidak sebesar apa yang menjadi mungkin teman-teman harus besaran seperti ini, karena uang kas itu kan banyak kegunaannya, bukan hanya untuk memfasilitasi, paling tidak sudah menyentuh apa yang menjadi modal. Tentunya yang memberikan pelatihan itu kan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang leadership itu, kepemimpinan itu. Harapannya kita ini kan berkomunitas ini menurut saya perlu yang namanya loyalitas. Loyalitas kesetiaan itu yang terkadang menurut saya, yang saya amati dalam proses perjalanan saya sampai mungkin Jawa Timur saya sudah masuk, ke Jawa Tengah saya sudah masuk, ke Bali sudah masuk, Jawa Barat, apalagi yang saya lihat kadang-kadang berkomunitas cuman ada yang ikut-ikutan. Nah, supaya loyalitas itu timbul, tumbuh, berkembang di member, di chapter, nah kita akan memfasilitasi itu, ya kan? Nanti saya akan berkoordinasi dengan ketua-ketua regional, ya kan? Kita carikan orang yang memang mumpuni ilmunya. Oke. Untuk memberikan yang namanya
ya kalau misalnya kita manggil orang itu kan perlu biaya nih. Nah, Ya. biaya ini kita bayarkan kepada yang memberikan ilmunya tentang kepemimpinan leadership itu. Oke, Itu. siap. Keren. Mantap, mantap. Selanjutnya, jika Anda terpilih, apa Anda bersedia untuk dapat lebih terbuka mengurusi laporan keuangan? Iya, saya sudah katakan tadi, di regional Sumbaksel saya sudah menjalankan. Oh, sudah menjawab. Saya sudah menjalankan hal itu. Artinya dari sisi yang sedini mungkin, saya sudah belajar. Nah, mudah-mudahan ketika saya diamanai menjadi ketua umum, saya akan menjalankan itu. Ya kan? Sesuai opsi, sesuai divisinya. Berarti itu yang akan menjabarkan, yang akan menjelaskan tentang keuangan itu. lebih terbuka lagi ya. Dan Siap. di misi Anda juga Anda menjelaskan tentang pembuatan KTA gratis tiap member yang aktif. Yang nggak aktif berarti nggak dikasih. Dan pertanyaan saya sih ini secara pribadi dari Profesor, KTA gratis, dananya dari mana? Dananya dari mana? Iya. Jadi saya sudah pernah berkoordinasi. Ini satu, ya. Saya sudah pernah berkoordinasi dengan pihak BUMN. Okay. Kalau selama ini kita KTA kan harus bayar, ya. Walaupun ada konotasinya asuransi. Ya. Lalu yang 2018, 1921 lah ya. Ya. Harapan saya, ini yang pertama, artinya ketika pihak BUMN itu menyepakati, ya, nanti KTA itu dalam bentuk kayak ATM, itu Profesor. Ya. Ya. Nah, nanti chapter-chapter yang ada di wilayah Indonesia ini akan berkoordinasi ke BUMN yang bersangkutan. Satu pintu jadi di BUMN yang emang adanya di nasional, seperti itu? Ya, jadi kami akan melobi di tingkat nasional dan akan dilingkan ke seluruh kota dan kabupaten. Oh, karena program menyentuh kota dan kabupaten itu sudah barang tentu saya sebut aja ya, BRI. Ya. Itu sudah sejauh itu saya berpikir untuk YNCI. Kalau memang itu memang nggak disepakati nanti sama teman-teman kepengurusan BON atas kepemimpinan saya, mungkin akan saya lakukan dengan kas. Mohon maaf, kalau kita bicara tentang KTA gratis itu, Om, kalau memang kasnya nasional itu memang bisa mumpuni, bisa kok. Karena saya lihat dan saya dapat dari vendor itu, kalau dengan nominal 9.000 itu cuma 18 juta. 2.000 perak bisa buat KTA. Ya. Oke. Berarti bagus nih programnya, memberikan KTA gratis. Tapi dengan di misi Anda yang hampir terakhir ini memberikan bantuan uang luka ini, berarti jika terjadi kecelakaan, ada asuransinya, uang luka seperti itu atau seperti apa nih? Uang luka itu kematian, Om, yang jelas. Ya. Ya, bukan kecelakaan. Kematian ya? Kematian. Di saat misalkan terjadi crash atau emang meninggal kapan saja? Maksudnya gimana? Iya, uang duka ini kan untuk orang yang meninggal. Meninggal karena kecelakaan atau meninggal emang di saat ya meninggal saja pada waktunya? Ya, meninggal sakit, meninggal kecelakaan. Itu kan yang menurut saya uang duka itu ya memang meninggal. Baik itu dengan namanya kecelakaan atau memang sakit. Nah, itu kan kekuasaan Allah semuanya. Siapa yang mau tabrakan ya kan? Akhirnya meninggal dunia. Kan sudah lantar. Maaf, bro. Apakah emang selama ini di pengurusan sebelumnya tidak ada uang luka seperti ini? Yang saya sikapi untuk di wilayah kita aja, Om ya. Kami kan selalu buat list untuk di regional Sumbaksel. Saya bicara regional Sumbaksel. Artinya jangankan yang orang meninggal,
orang yang sakit pun ya selalu woro-woro di chapter. Yuk kita list bala bantuan, Oke. ya kan? Beban mereka itu bentuknya list chapter. Nah ini dari kas nasional tapi besarannya kita nanti yang atur. Oh, berarti maksud Bro Edi di sini itu adalah nanti pemberian bantuan uang 2K ini akan masuk ke dalam program kerja dan dilegalkan atau dimasukkan ke dalam ADRT secara sah gitu. Oh, Sudah saya katakan pertanyaan itu waktu malam saya membuat video itu, saya pengennya itu dimasukkan ketika saat perumusan ADRT nantinya supaya itu kekuatan tetap. Apabila saya melenceng dari relnya, nah saya takut dengan aturan, ya kan? Iya. Karena saya Mantap, tidak melenceng. mantap. Itu prinsip bagi saya. Sip, mantap. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah, Bro Edi kan tadi sudah membuat visi dan misi ya. Nah, apakah ada ART yang sudah ada sekarang ini cocok dengan visi dan misi yang Anda buat nih? Kalau emang cocok, ya berarti tidak ada masalah. Tapi kalau tidak cocok, atau misalnya ada perbedaan, solusinya apa nih? Karena saya dipilih, ya wajib menurut saya. Ketika saya minta masukan visi misi saya itu di dalam aturan ADRT. Dan sudah saya katakan tadi, kenapa saya harus diikat dengan aturan itu? Supaya saya tidak melenceng dari koridor yang saya terapkan di visi misi itu. Oke. Jadi kalau memang itu nggak disepakati, aku pikir ya apa ya? Jadi mereka mencari timbulnya tidak mau untuk kemajuan dan perubahan. Oke. Gitu loh. Siap. Jadi kalau memang itu disepakati, ya sebenarnya aku bilang tadi itu wajib timbulnya, ya kan? Karena kan kita mau maju ke depan. Kalau memang itu nggak mau diikuti, karena itu nilainya positif semua menurut saya. Itu Profesor. Oke, berarti zero tolerance kalau misalkan sudah di ADRT sudah hitam ya hitam, putih putih, begitu maksudnya. Iya. Oke, mantap. Terkait ADRT lagi nih, kan tadi katanya kata Bro Edi emang harus mengikuti dan harus ada perubahan. Secara otomatis Ceketum semua akan dilibatkan dong dalam perumusan visi dan misi ini. Kan visi dan misi semua Ceketum akan menjadi visi satu dalam perumusan pasal ke pasal untuk kemajuan IAIN ke depan. Bagaimana Anda melihat ini dengan membandingkan Ceketum lain dengan visi misi yang Anda miliki? Selama ini saya belum mengetahui tentang visi misi 3 calon. Ya, oke. Gitu loh. Kalau memang 3 misi calon itu saya dapat, ya mungkin saya bisa ajak mereka berkolaborasi. Oh, mantap. Berkolaborasi ya. Ya. Untuk kemajuan kita perlu kolaborasi, berarti itu maksudnya ya. Iya. Selanjutnya, sekarang ini kan banyak chapter yang tidak aktif ya, dan banyak yang bekerja dalam komunitas hanya karena hobi. Terus ketika dihadapkan dengan administrasi seperti iuran bulanan, banyak kendala yang mereka hadapi. Bagaimana menurut Anda jika terpilih menjadi ketua umum mengatasi kalau kejadian ini terjadi di tingkat chapter? Apakah ada solusi yang bisa dikembangkan di daerah khususnya chapter itu sendiri? Iya. Saya katakan bermanfaat untuk chapter itu sudah barang tentu. Seperti halnya kita bicara merchandise ya. Merchandise ya. Merchandise saya katakan pembuatannya satu pintu, terus keuntungannya dapat dirasakan oleh regional dan chapter. Ya. Ya. Maksudnya itu bisa masuk nantinya
ke kasnya chapter-chapter. Ya. Bagaimana saya memanage tentang merchandise itu? Saya akan mendatangi vendor-vendor, ya. Saya akan lelang harga termurah, bagus. Oke. Vendor saya akan tekan, memberikan nominalnya kepada kami sebagai pengurus bond. Ya. Terus kami tidak akan minta lagi, tapi chapter bisa meng-up harga merchandise itu. Nah, keuntungannya silakan chapter masing-masing. Nah, terlepas dari chapter yang memang keberatan tentang dan uang kas yang dibebankan chapter masing-masing, ya. Kadang memang ada member-member ini cuma sekedar ikut-ikutan, Ya. cuman dari klisenya itu mencari saudara. Tapi ketika dibebani dengan mereka keberatan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan bermanfaat itulah yang bisa menjadikan chapter itu meringankan nantinya kas di chapternya. Menarik. Mantap. Saya contohkan Direksi Baksel. Saya sudah lakukan itu. Ya. Misalnya saya sebut aja Tanggamus, waktu itu buat merchandise yang notabene-nya menurut saya itu bukan wajib, ya. Terus kita laporan ke pusat, kita bayar 5.000. Kemudian chapter bisa nge-up harga dari vendor lebih murah. Ya. Lalu keuntungannya masuk ke kasnya. Kalau hitung-hitungannya kemarin 150, mereka dapat keuntungan 40.000. 6 juta ke kasnya chapter. Itu yang akan saya lakukan nantinya. Mantap. Oke. Good idea. Mantap. Siap. Selanjutnya, finalis nomor 2, Bro Edi Zulkifli. Menurut Anda, item-item apa saja sih yang perlu dibenahi organisasi itu? Ya, secara Anda kan menjabat sebagai ketua regional, yang emang ketua regional itu kan kita ketahui bahwa sejajar dengan BON. Berarti otomatis Anda sudah tahu dong permasalahan-permasalahan yang ada di organisasi YNCI yang besar ini. Kira-kira itu apa saja yang bisa dibenahi? Mohon diulang, Profesor. Menurut Anda, item apa saja yang harus dibenahi di organisasi atau di YNCI ini? Siap. Kan banyak polemik ya di YNCI ini, ya perlu kita ketahui. Ini menjadi rahasia umum bahwa tidak ada yang sempurna ya. Nah, menurut Anda, jika Anda jadi ketua umum nanti ke depannya, item-item apa saja yang harus dibenahi? Kalau dari perjalanan saya, dari cerita-cerita member, cerita-cerita chapter yang pernah saya kunjungi, yang pernah saya soani, memang setiap chapter itu punya masalah. Terutama yang sudah kita sampaikan tadi, masalah keuangan, masalah loyalitas, masalah portalan, ya kan? Hal-hal itu memang terkait dengan loyalitas tadi, kesetiaan itu, tentang berkomunitas itu seperti apa. Nah, mereka itu harus ada pedoman. Ya. Nah, ketika itu memang terjadi di chapter itu, kami akan turun. Ya, saya sebagai ketua umum terpilih nantinya saya akan kunjungan ke daerah-daerah chapter-chapter yang bermasalah supaya kita akan memberikan support kepada mereka bagaimana keadaannya bisa kondusif atau tidak, seperti apa solusinya, akan kita berikan solusi kepada mereka. Oh, jadi item-itemnya kira-kira apa saja nih yang lebih spesifik, Brady? Item-item di organisasi yang harus dibenahi. Sektor apa saja kira-kira? Ya, yang pertama sudah saya sebutkan di misi saya, ada rescue yang perlu kita kedepankan. Ada LBY kita yang sering mempunyai program tentang touring Kartini, misalnya kan. Ada touring yang selama saya 5 tahun di YNCI, itu mempunyai peranan aktif untuk mengangkat nama YNCI. Artinya itu harus kita benahi. Karena kenapa? LBY dan divisi touring ini
bisa akan bekerja sama dengan dinas pariwisata, ya kan, Oh, dengan program mereka, gitu loh. mantap. Tidak harus itu keluar dari saya, tapi saya akan menawarkan nih programnya. Silakan kalian berkembang, sekalian kalian action untuk mengangkat nama YNCI. Mantap. Ya. Oke, lanjut. Dapatkah Anda memberikan ilustrasi kepada audiens? Nanti karena kan ini akan diupload di YouTube ya, dan dikomentari sama semua member YNCI di Indonesia yang udah punya NRA, dan Anda wajib untuk menjawab semua ya nanti di komentar tersebut. Dapatkah Anda memberikan ilustrasi kepada audiens atau kepada member seperti apa sih struktur organisasi yang Anda bayangkan untuk mendukung percepatan pencapaian visi dan misi yang Anda usung? Apakah harus sama dengan kemarin? Atau emang ada perubahan nih mengenai struktur organisasi di YNCI? Namanya saya buat statement perubahan, tentunya saya akan rubah. Ya. Perubahannya seperti apa? Selama ini memang sudah baik dan sudah benar, tapi saya akan tingkatkan perubahannya itu. Seperti regional, ada di Sumatera ada 3 regional. Nanti saya akan libatkan itu ada ketuanya di atas ketua regional untuk bisa memutuskan ketika ada permasalahan-permasalahan di regional dan chapter. Jadi nggak harus pusat, gitu kan? Kalau memang itu nggak bisa diselesaikan oleh ketua harian, nantinya yang membawai ketua regional, kita baru turun ke lapangan. Oke, mantap. Ini 2 pertanyaan terakhir ya. Ya. Menurut Anda nih, kendala teknis apa sih yang bisa berpotensi menggagalkan pencapaian visi dan misi yang Anda tulis? Kegagalan? Kegagalan apa atau kendala apa secara teknis yang bisa berpotensi menggagalkan pencapaian visi dan misi yang Anda buat? Ketika saya nggak dipilih. Realistis. Mantap. Tapi kan Anda masih bisa berkolaborasi toh dengan yang lain? Dalam bentuk berkolaborasi itu menurut saya ketika yang saya sikap itu bisa bekerja sama dan sepakat. Ya. Gitu loh kan. Tapi Sepakat berkolaborasi ya. Ya, misalnya enggak. Dan akhirnya bukan satu visi misi yang saya akan terapkan. Gitu, Profesor. Saya senang jawaban Anda yang barusan ya, menohok. Di saat Anda, ya emang betul realistis di saat Anda terpilih, mantap. Yang terakhir, ini berhubungan dengan pandemi. Kita sudah merasakan pandemi ini hampir 3 tahun ya. Ini udah tahun ketiga ya? Iya 2 tahun lebih lah. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda terpilih menjadi ketua umum, tiba-tiba pandemi ini berlanjut sampai ke 2030? Akan bawa kemana nih YNCI? Ya kan katanya diprediksi akan nyampe ke 2030 pandemi COVID ini. Nah, sedangkan banyak banget 2 tahun pandemi, banyak klub-klub yang mati suri kan? Kita sudah ketahui, banyak di Indonesia itu klub-klub mati suri. Nah, apa kabarnya dengan YNCI? Jika program-program, visi misi dan segala macam Anda sudah buat, tiba-tiba pandemi berlanjut, sekarang aja sudah ada COVID seri ke-5. WHO sudah mengeluarkan. Nah, bagaimana kalau berlanjut sampai 2030? Inovasi apa yang akan Anda lakukan? Menurut saya, kalau kita bicara pandemi ya, saya termasuk orang tidak meyakini hal itu. Bebas. Di sini bebas bersuara, silakan. Karena kenapa? Karena kita harus mengikuti aturan lagi ya. Balik lagi aturan yang namanya pemerintah yang berkuasa. Nah, ketika pemerintah berkuasa itu menurut saya kalau kita bandingkan dengan pemerintah negara lain, kita agak terlambat untuk mengambil sikap. Oleh karena itu, kalau misalnya ada statement itu pandemi akan berkembang sampai 2030, mungkin kita sudah almarhum dan almarhumah ya. Ya. Semoga panjang umur. Amin. Ya.
Artinya masalah pandemi ini mudah-mudahan saya berdoa. Boleh. Saya berdoa. Semoga prediksi ini salah ya. Semoga Iya. prediksi sampai 2030 ini salah. Oke. Mungkin itu saja, keren sih. Senang sekali bisa mendengar deskripsi tentang visi dan misi dari finalis yang kedua, Bro Edi Zulkifli. Tepuk tangan buat Bro Edi Zulkifli, teman-teman dari Bapiltum. Terima kasih penjelasannya, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Dan ini akan diupload di YouTube. Nanti Anda akan berkewajiban untuk menjawab semua pertanyaan dengan rules-rulesnya. Nanti akan Bapiltum jelaskan selama beberapa hari ke depan. Dan Anda berkewajiban menjawab semua komentar dari member YNJ semua. Oke? Siap. Semangat. Siap, Sampai Profesor. nanti pemilihan. Tetap sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa.